Oh by the way, teman-teman yang pertama kali nyebarin Ada Pandangan Cinta ke angkatan aku waktu pas kelas 4 SD itu aku. Itu aku. I promote your movie guys. Ide-ide semua keluar, saya bilang kalau saya tuh kepengennya sih bikin universe Ada Pandangan Cinta dalam bentuk musikal gitu. Dan semua kayak gimana tuh gitu. Pendekatan musikal dengan koreografi dengan menekankan emosi-emosi melalui lagu yang lebih kuat gitu. Saya hanya mahasiswa biasa di Makassar. Oke, I'm so in gitu. I'm just trying my best sih waktu itu. ...23 tahun lalu, saya dan 2,7 penonton menyaksikan film AADC di layar lebar. Film ini sungguh fenomenal. Semua suka soundtracknya, anak muda jadi bergairah untuk berpuisi, dan yang paling penting, kisah roman antara Cinta dan Rangga membius semuanya. 9 tahun lalu, kita melihat Cinta dan Rangga menjadi sosok yang lebih dewasa. Mereka berrekonsiliasi dan menghadirkan kisah cinta yang lebih dewasa juga. Nggak lupa, di AADC 2, kita jadi tahu sisi-sisi tersembunyi dari kota Yogyakarta. Dan seperti filosofi geng cinta, AADC adalah ibarat sosok teman yang selalu hadir menemani. Beruntung, kita semua akan bisa menyaksikan versi baru dari AADC 2 Oktober mendatang di bioskop dengan film berjudul Rangga dan Cinta yang dibalut dalam musikal. Sebagai salah satu pelajar yang saat itu membolos bersama teman-teman menonton di bioskop, saya Mahadi Eka, Editor-in-Chief of kapanlagi.com, merasa beruntung karena pada hari ini bisa ngobrol bersama sosok-sosok penting yang telah menyusun film Rangga dan Cinta dalam segmen Around the Table with Kapan Lagi. Apa kabar Mbak Mira, Mas Riri? Halo. Hai. Dingin ya? Lagi sibuk promo-promo atau gimana ini? Lumayan, kita sebenarnya sudah betul-betul di tahap akhir, jadi kita sebenarnya sedang melakukan tes DCP sebelum melakukan distribusi dan tentunya juga promosi. Oke, kita mau flashback dulu ya. Flashbacknya jauh nih, 23 tahun. Kayak Kira-kira baru kemarin. kalau saya dulu kan sempat membolos nih untuk nonton. Kalau Mas Riri dan Mbak Mira, seperti apa sih momen ketika AADC pertama kali tayang di bioskop? Ingat banget ya, Plaza Senayan. Kita duduk sama-sama karena kita di hari pertama itu akan membuat konser kecil di atriumnya gitu. Terus kita harus cek sound pagi-pagi jam 8. Bioskop kan baru mulai jam 12. Iya, betul. Jadi kita ngopi, jam 9 pagi itu kita ngopi. Terus kita lihat satpamnya ada mendekati kita gitu. Aduh, gimana ini? Di depan ramai sekali, ada banyak anak-anak berseragam sekolah gitu. Terus kita kayak, hah, ada apa gitu? Kita pikir ada sesuatu gitu. Itu semua minta masuk mau nonton Ada Pandangan Cinta. Berarti itu juga bolos. Satu generasi. Kalau Mas Riri? Ya kalau saya tentu saja spesialnya itu karena waktu itu ada momen yang tidak terbayangkan, ada 2 remaja muda ya. Yang satu Dian Sastrowardoyo, kita kenal sebelumnya udah agak-agak lama karena pernah main di filmnya Rudi Sudjarwo sebelumnya, waktu itu sutradara Rudi Sudjarwo, Bintang Jatuh. Terus yang kedua Nikola Saputra. Sebenarnya mereka tuh kayak anak-anak muda yang kayak baru buka pintu ke dalam dunia hiburan film Indonesia gitu, dan menonton penampilan mereka itu kayak penggambaran paling jujur dari dunia remaja gitu. Jadi itu very very surprising gitu. Dan melihatnya di layar lebar pertama kali ya, zaman dulu kita masih bioskop belum terlalu sebanyak sekarang, sosial media belum ada. Betul, jadi betul. kita dulu dari mulut ke mulut ya. Dan itu yang Mira cerita, pertama kali pintu dibuka dan melihat antusiasme mereka semua itu sesuatu yang nggak kebayang waktu itu energinya ya. Kalau dulu yang remaja itu 23 tahun yang lalu ya, kita tanya remaja yang sekarang kayak sama. Pertama kali nonton AADC momennya seperti apa sih? Momennya sebenarnya Ada Pandangan Cinta tuh selalu dari aku kecil sampai sekarang tuh masih menjadi suatu hal yang memang dicintai banyak orang gitu loh. Jadi waktu pas aku SD pertama kali aku nonton juga Bunda tuh ngomonginnya tuh masih passionate banget gitu loh, masih yang kayak menggebu-gebu banget, ini harus nonton, ini tuh bener-bener semua tuh di angkatan Bunda tuh seneng banget gitu. Ternyata aku ngomongin sama teman-teman aku juga, aku
oh by the way, teman-teman yang pertama kali nyebarin Ada Pandangan Cinta ke angkatan aku waktu pas kelas 4 SD itu aku. Itu aku. I promote your movie guys. SD ya. Iya. Terus ternyata guru-guru aku juga seneng banget sama film itu dan almost semua orang yang aku kenal kalau ditanya film Indonesia nggak mungkin nggak tahu Ada Pandangan Cinta gitu. 4 SD loh Mbak, 4 udah SD kenal ya. ya. Kalau L? Kalau saya justru nonton yang fullnya itu justru dari ADC 2 dulu. Oh. Iya, kalau ADC yang pertama itu udah memang semua orang udah tahu, kayak pernah lihat juga di potongan misalnya ada Netflix yang upload di TikTok gitu, pernah nonton juga tapi belum pernah nonton yang secara fullnya gitu. Justru pas nonton fullnya itu pas mau casting film Rangga dan Cinta gitu. Kebayang nggak waktu nonton, saya akan memerankan Rangga di film ini? Kebayangnya pas paling waktu itu kebayangnya kayak memang pengen untuk persiapan buat casting, jadi kayak bukan kayak saya harus jadi Rangga gitu, nggak, cuman kayak memang untuk persiapan mengambil kesempatan yang sangat-sangat besar sekali gitu, apalagi film yang cukup legend gitu, sangat legend. Saya seperti sedang berbicara dengan Rangga di dunia Iya, nyata ya. Ya. Ini pertama saya akan sampaikan pertanyaan sejuta umat ya buat Mbak Riri, Mas Riri sama Mbak Mira. Kan kalau hal yang ikonik itu biasanya ya udah leave it like it gitu ya. Tapi kenapa kemudian se-ikonik AADC itu Mbak Mira dan Mas Riri berani memutuskan untuk oke, kita akan buat dan dalam versi musikal. Boleh cerita dikit nggak? Seperti apa sih serunya diskusinya di awal itu? Oh, cerita Jujur dulu, siapa yang Aku ngomong? juga penasaran. Lihat aja ya, Lea. Awalnya setiap kali menonton, saya masih sering banget nonton ulang Ada Pandangan Cinta gitu. Setiap kali melihat ulang dan mendengarkan lagu-lagu ciptaan Melly Goeslaw itu, saya selalu merasa kagum gitu karena lagu-lagu yang diciptakan oleh Melly dalam film Ada Pandangan Cinta itu sangat merefleksikan karakternya. Semua kata-katanya itu pakai aku gitu. Aku hanya ingin dicintai, ku bahagia. Jadi dia tidak melihatnya sebagai orang ketiga gitu. Kecuali mungkin tim songnya gitu. Jadi setiap kali mendengarkan itu, kebetulan saya juga suka banget musikal, Riri juga suka musikal. Tadinya terbayang awal itu mau membuat series gitu, yang bentuknya adalah musikal. Tapi waktu kita lagi brainstorm di Miles, masing-masing punya ide-ide cerita, Ide-ide bagus semua ide-ide semua keluar. Saya bilang kalau saya tuh kepengennya sih bikin universe Ada Pandangan Cinta dalam bentuk musikal gitu. Dan semua kayak gimana tuh gitu. Saya coba pitching, tanya ke semua. Jadi yang mana dari semua tadi yang mau kita kerjain? Itu Mbak, Rangga dan Cinta gitu. Jadi semua langsung sepakat dan ya udah kita putusin langsung menulisnya sebagai film layar lebar gitu. Sebenarnya berangkatnya dari itu ya, musiknya itu sudah sangat berbicara gitu. Kalau saya pembuat film ya. Kalau pembuat film itu, maksudnya kita semua membuat film, tapi kalau saya sutradara gitu ya, saya membayangkan ini kayak playground yang sangat menarik dan sangat sangat penting gitu untuk digambarkan kembali dalam bentuk film musikal atau pendekatan musikal dengan koreografi, dengan menekankan emosi-emosi melalui lagu yang lebih kuat gitu. Dan jangan lupa, kan kita nggak mungkin bekerja dengan Nico dan Dian lagi kan. Jadi kita akan punya pemain-pemain baru lagi ya, yang sudah karakternya itu udah bisa dikatakan terbentuk melalui skenario yang sudah matang gitu ya, ide cerita yang udah matang. Tentu saja dengan ditambah kemampuan menyanyi dan menari gitu, dia akan jadi, buat saya tuh jadi kayak playground gitu yang akan keren banget gitu. Dan hadirlah Lea dan El di sini. Gimana sih pertama kali, tahu dari awal sudah ngincer peran ini atau kemudian tiba-tiba didatangi oleh timnya Mas Riri dan Mbak Mira? Gimana? Pas aku tahu Rangga dan Cinta exist lagi mau casting tuh, aku sebenarnya udah ngomong sama bunda aku kayak, bunda ini tuh open casting atau gimana sih gitu kan. Nggak tahu deh, coba aja kamu research gitu. So aku kayak tapi kayaknya nggak mungkin juga sih, pasti banyak banget orang yang mau nggak taunya aku di reach out untuk kayak ayo ikutan casting gitu. So aku kayak oke, I'm so in gitu. I'm just trying my best sih waktu itu. Kalau saya waktu itu di reach out, ada salah satu talent manager gitu nge-DM kayak tertarik nggak untuk ikut casting.
terus secara online dulu ngirim video nyanyi Suara Hati Seorang Kasih dan tentang seorang gitu. Terus kemudian minggu depannya disuruh lah ke Jakarta gitu buat casting secara langsung. Karena kebetulan waktu itu saya hanya mahasiswa biasa di Makassar, jadi kayak disuruh terbang ke Jakarta untuk Satu casting. pengalaman dengan Mas Riri berarti ya? Betul. Wow. Betul sekali. Tapi saya nggak kenal dia loh. Oh iya. Sama sekali. Tapi penasaran ya, di reach out emang ini dari sosial media berarti ya? Iya Oke. benar. Emang serangga itukah di sosial media gitu? Kalau di sosial media karena waktu itu talent manajernya temuin aku tuh pas di salah satu konser gitu, lagi nyanyi terus tiba-tiba videonya viral besar terus saya lihat Ini bukan lah. dia ya, ini bukan dia. Oke. Jadi sebenarnya ada seorang penyanyi tenar sedang konser di Makassar menarik salah satu penonton untuk ikut bernyanyi. Dialah penonton Dialah. ditarik. Iya. Penonton itu. Dan itu. Bagaimana semesta bekerja ya? Iya. Yes, gitu. Mungkin Lea sama El tutup telinga sebentar. Kenapa pilihan itu kemudian jatuh di mereka? Tutup telinganya lama nih berarti. Karena kita mau menjawabnya sekitar 20 menit. Wah. Gak apa-apa buka-buka. Buka aja, oh, Kan bercanda. pasti yang daftar kan banyak ya, Mas Riri dan Mbak Mira. Kenapa Ya. kemudian this is it? Lea dan El yang Ya, nah, jadi sebenarnya dalam memilih tidak hanya Riri dan saya, tapi ada 3 orang lain yang sangat intens ikut melihat hasil audisi dan casting. Tentunya juga ada tim audisi ya, tim casting yang merangkum semuanya. Dari shortlist biasanya itu yang melihat adalah awalnya pasti saya dan Riri dan Nicholas Saputra gitu. Jadi biasanya itu kita shortlist lagi. Dari shortlist kita hadirkan Melly dan Anto karena mereka harus mendengar suaranya gitu. Jadi kalau itu sudah oke, kita masih harus kemudian memastikan lagi ke koreografernya gitu untuk gerakannya. Jadi memang tidak sesimpel itu, mereka memang benar-benar harus multi layer ya keahliannya. Ya, dan sebenarnya juga komposisi ya, maksudnya kayak semacam matching banyak aspek di antara mereka berdua, kayak punya dinamika yang tepat gitu di antara, terutama untuk Rangga dan Cinta gitu. Dan rasanya setelah berbagai trial gitu ya, setelah beberapa bagian kita coba foto, saya selalu kalau begitu gayanya ya saya potret mereka banyak banget gitu. Itu sepertinya akhirnya menjadi Dan dipasang-pasangin mengerucut, ya. ha. Jadi kayak Jadi Cinta berbagai- misalnya Lea, kita harus coba pasangin dengan geng Cinta yang juga lolos shortlist gitu. Habis itu harus kita pasangin sama Rangganya, dan harus juga kita pasangin sama Alia karena Alia merupakan teman terdekat dari Cinta gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Tahap. Tapi 2 ini benar-benar the best karena semua chemistry itu bisa mereka. Kita nggak kebayang, maksudnya sekarang tuh kalau kita melihat calon-calon yang sebelumnya gitu, melihat lagi the magic of the ensemble gitu ya, ketika dijadiin satu, nggak kebayang gitu. Kita kadang-kadang masih suka ngobrol, bayangin nggak kalau misalnya itu yang jadi ini, itu yang jadi itu, udah nggak bisa kita bayangkan gitu. Sebenarnya L itu kalau dulu waktu di Ada Dengan Cinta yang pertama, Rangga itu yang terakhir kita dapatkan. Jadi kita justru sudah punya geng Cinta dan sudah punya Cinta, kita mencoba cari padanan Rangga yang bisa sesuai dengan Cinta. Kalau ini sebenarnya terus terang terbalik, jadi justru L-nya yang terlebih dahulu. Nico sangat-sangat yakin ketika kita berproses, Mbak ini Rangganya gitu. Terus ya udah, jadi terbalik kita cari yang kira-kira chemistry-nya kemudian bisa pas gitu sama L. langsung di-approve oleh Rangga original ya. Iya. Rangga Oji. Rangga original. Itu menarik loh tadi pas Mas Riri bilang sampai harus memotret kesehariannya. Jadi memilih memilih pemerannya sampai etnografi ya Pak ya, Mas ya. Sampai belajar tentang Sebenarnya sampai kan gitu. sebenarnya mereka pasti kalau karakter di dalam film itu mestinya pengalaman pribadi atau kepekaan pribadi mereka itu mesti ada yang bisa dikontribusikan ke tokohnya, penokohannya gitu.
Jadi itu selalu satu aspek yang mestinya menjadi pertimbangan penting gitu. Sudah makin makan. Sudah sih. Tampaknya harus belajar bahasa Makassar. Iya, saya juga kadang-kadang mau Oke. coba belajar susah. Salah satu yang kejutan yang sebetulnya kami para fans sangat senang dan juga bersyukur adalah bungkus musikalitasnya ya, musikalnya seperti itu. Dan saya percaya juga dari Mas Riri dan Mbak Mira itu nggak mungkin hanya sekedar musikal, pasti ada sesuatu yang lain, layer-layer di belakangnya. Ada yang mau dipersiapkan nggak sih, mungkin di-spill ke penontonnya KL gitu? Bocorannya ya. Nggak harus bocoran, yang menarik apa? Sebenarnya mungkin kita bisa bilang bahwa mungkin sama Riri yang paling utama juga buat kami di atas kertas gitu ya, di skenario kami coba berikan sebenarnya adalah suara atau ekspresi hatinya Rangga gitu. Mungkin di Ada Dengan Cinta fokus kita itu adalah memfollow cinta dengan seluruh apa yang dia rasakan. Kita tentunya mengenal sosok Rangga, tapi kita sebenarnya tidak pernah tahu gejolak emosi dia gitu. Di dalam Rangga dan Cinta, mungkin itu juga sekarang judulnya Rangga dan Cinta. Sebenarnya Rangga sekarang sangat bisa dilihat sisi emosionalnya gitu. Mungkin itu yang bisa di-spill. Iya. Oke, pas silakan nanti saksikan actingnya L ya di bioskop. Ini pertanyaan untuk Lea dan juga L. PR-nya apa sih dari Mbak Mira dan Mas Riri selain memang berakting, belajar karakter, kemudian belajar koreografi dan tentunya bernyanyi? Ada nggak ya hal-hal detail yang mungkin menarik untuk dibagikan dengan penonton? Ternyata sesusah itu loh memerankan Rangga dan Cinta. Kalau PR dari Mas Riri dan Mbak Mira dan juga Mas Niko, mereka sangat dan juga cukup membebaskan kita untuk mengeksplor karakter kita sendiri gitu. Jadi kayak contohnya seperti Mas Riri kayak ngomong banyakin baca buku sastra gini, terus lebih banyak lagi baca buku aku. Jadi kayak lebih apa ya, kita harus lebih menggali kehidupannya karakter yang kita punya gitu. Karakter study berarti ya, backgroundnya background. dari each character gitu. Terus kayak nge-build dunianya gitu di dalam Yeah. situ. Dan kayak menurut aku yang interesting itu dengan adanya musik. Jadi kayak kita harus bisa mengeluarkan apa yang kita pikirin dan kita rasain melewati musik, bukan sekedar bernyanyi doang. Bukan sekedar kayak apa sih, menyanyikan lirik gitu, tapi rasain liriknya, karena rasanya tuh kayak Tante Meli tuh kayak ikutan pendalaman karakter gitu loh. Kayak kita tuh bisa ngerasain apa isi lagunya gitu. Kayak lagunya itu memang apa inner monolog yang kita lagi rasain gitu, lagu-lagunya. Oke, tadi kita bahas tentang musik, ya musikal, film musikal. Saya ingin tahu aja, sederhana, nggak usah tertingkat. Film musikal apa sih yang sampai saat ini pun saat membekas di Mbak Mira, Mas Riri, Lea dan juga Film musikal apa yang membekas? ya, selain Adi, ada selain dua. Rangga dan Cinta ya. Boleh, 2, 3 boleh. 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 Sherina Itu sama harus Sound of dari- Music. Kenapa sih Rina di depan? Itu lumayan childhood movie aku juga soalnya. Dulu sama ayah dikasih nonton sebenarnya tuh kalau nggak salah tuh sebenarnya Sherina duluan deh. Tapi Sherina tuh aku masih terlalu kecil, jadi aku tuh ngeliatnya cuma bagian yang seru-serunya aja. Pas gedean dikit, aku tuh ngeliat Sherina tuh jadi kayak apa ya, lumayan ke arsiteknya gitu-gitunya, kayak Bandung, terus problems-problemsnya, terus itu aku jadi takut ngeliat mobil van yang gede. Takutnya culik. Kamu sih dulu fan ya, bukan jeep ya? Mobil van. Van Mobil kan? van ya? Oh iya. Terus kalau di pom Mobil bensin, penculik. ayah selalu nggak bolehin aku turun kalau ada mobil van. Tuh nanti diculik ya. Bener. Jadi horror ya film. Kalau saya tuh yang saya paling suka itu West Side Story. Yang dikenalin sama Mira dulu. Yang Ada dua 60 versi. atau? Yang dulu, yang dulu 60 ya? pertama untuk waktu yang lama kita setiap kali mau bikin sesuatu sering banget saya kembali dulu ke situ. Yang baru juga keren, Steven Spielberg. Terus film musikal Sound of Music, Do you like it? long time ago ya, ada bagian yang pasti nempel. Tapi yang aku suka juga yang sebenarnya yang agak baru itu ya La La Land, karena dia ada banyak pendekatan yang lebih apa ya, kayak pop gitu, tidak terlalu kayak classical musical. Ya West Side Story juga sebenarnya agak punk ya, tapi itu sih yang kalau dua sebenarnya banyak sih, tapi
2 aja kali ya. Disney Princess Disney Princess? itu kan musical juga. Yeah, of course. Iya. Mari kita saksikan berdua. Mana yang Ini musikal, Lion mana King. yang bukan. Lion King. Lion King Oh. is fun. Aku suka Disney. ini Jasmine, Jasmine. Snow White, Oh, iya. Cinderella, and oke, Belle. Mbak Mira gimana? Mbak? Aduh, kalau saya terlalu banyak sih karena saya penggemar musikal panggung, jadi banyak Broadway. sekali Broadway, hampir semua yang klasik yang terkenal itu saya tonton. Dan sebenarnya kenapa film pertama kami itu sebenarnya kan film musikal, film pertama Miles itu adalah Petualangan Sherina. Dan kalau ditanya itu inspirasinya dari mana, selain dari semua musikal yang saya tonton, tapi definitely The Sound of Music. Sound of Music itu something yang sangat melekat banget gitu. Tapi juga ada 2 film Indonesia sebenarnya yang sangat saya sukai, yang elemen musiknya juga kental, mungkin nggak full musikal. Itu Si Dul Anak Betawi, nggak bisa saya lupain Rano Karno kecil pakai sarung nyanyi Anak Betawi gitu, Si Dul Anak Betawi. Dan ada Cicak Kuswoyo juga gitu yang cukup melekat. Tapi kalau yang baru-baru ini definitely West Side Story, mau yang lama maupun yang Steven Spielberg, love banget. Kalau Ed? Kalau saya pertama kali tahu film musikal itu justru dari film Petualangan Sherina. Jadi kayak wah seru banget kalau misalnya anak-anak terus ada berantemnya terus pakai lagu gitu-gitu, kayak seru sekali gitu. Sherina kecil sama Om Derby besar. Om Derby ya? Om Derby. Ini Mbak Mira itu masih nama Om Derby. Semua kayaknya milih Petualangan Sherina ya, jadi ada Memori mungkin ya, memori bisa nih terdekat. Petualangan Sherina dari musikal diubah menjadi genre lain gitu. Tukar dong berarti. Oke, nggak sabar ya kayak lovers, dari semua insight-nya kita jadi tahu seperti apa sih betapa seriusnya Mas Riri dan Mbak Mira untuk menyusun film ini, termasuk juga Lea dan El. Kita tunggu nanti 2 Oktober di bioskop dan tonton videonya di kapan lagi.